Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 budgeting kelas akuntansi syariah 4D UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai proyeksi penjualan. Sebelum memasuki dalam pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, kita Yulia Dewi 12640320318. Sela Wahyuni NIM 1264032031171, Nizatul Sintia Nur Alifah NIM 1264032031196, dan Restu Arik Santoso 1264032031198. Langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama mengenai pengertian proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Proyeksi penjualan sendiri merupakan bahan masukan untuk menyusun jadwal produksi, dan proyeksi penjualan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk mengevaluasi jumlah sarana produksi, anggaran penjualan, dan kualifikasi tim penjualan apakah sudah cukup memadai. Hasil dari suatu proyeksi penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama dengan rencana. Pada umumnya, hasil dari suatu proyeksi penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama, mengenai pendapatan manajemen. Yang kedua, strategi yang direncanakan. Yang ketiga, keterkaitan dengan jumlah sumber daya. Yang keempat, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Dengan adanya proyeksi penjualan produk di suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Atas dasar proyeksi penjualan yang disusun ini, manajemen perusahaan akan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan masa depan perusahaan. Gambaran penjualan pada waktu yang akan datang sangat penting bagi manajemen perusahaan, karena kebijakan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh besarnya penjualan produk perusahaan tersebut. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan biasa melakukan dua pendekatan, yakni speculative approach atau pendekatan spekulasi, di mana perusahaan tidak memperhitungkan resiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor intern dan ekstern. Yang kedua, calculated risk approach atau pendekatan penghitungan risiko, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap resiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor ekstern dan intern. Faktor internal atau faktor yang dapat dikendalikan seperti misalnya kualitas dan kegunaan produk yang terdiri dari 1. Bagaimana produk dipakai, 2. Mengapa orang membeli produk tersebut, yang ketiga penggunaan potensial produk, yang keempat dapat menaikkan kegunaan produk, ongkos produksi dan redistribusi produk, yang pertama proses pembentukan produk, yang kedua, teknologi yang dipakai, yang ketiga, bahan mentah yang dipakai, dan yang keempat, kapasitas produksi. Faktor eksternal atau faktor yang dapat dikendalikan, seperti misalnya kecakapan manajemen pesaing, konsumen, peraturan hukum, keadaan politik, kondisi lingkungan, perubahan teknologi, barang substitusi, dan selera masyarakat. Proyeksi penjualan merupakan pendekatan yang berbasis dengan memperhitungkan risiko yang mungkin akan terjadi di masa akan datang. Proyeksi penjualan sendiri merupakan pusat dari seluruh perencanaan perusahaan yang menggambarkan potensi penjualan serta luas pasar yang akan dikuasai di masa yang akan datang. Hubungan proyeksi dengan rencana. Proyeksi bukan merupakan rencana. Proyeksi adalah tentang apa yang terjadi pada waktu yang akan datang, sedang rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Proyeksi penjualan menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan.
Dalam rencana penjualan, masukan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan. Contoh, volume penjualan, harga, usaha, penjualan, produksi, dan biaya-biaya. Pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan proyeksi yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Pada umumnya, hasil dari suatu proyeksi penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama, pendapatan manajemen. Yang kedua, strategi-strategi yang direncanakan. Yang ketiga, keterkaitan dengan sumber daya. Dan yang keempat, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Efektivitas proyeksi. Efektivitas sistem proyeksi dalam membantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan 4 kriteria berikut. Yang pertama, accuracy. Ini merupakan aspek terpenting dari forecast, karena perbedaan antara actual dan forecast berarti biaya. Lebih jauh, forecast error dapat menjadi sumber terjadinya kesulitan-kesulitan yang serius. Misalnya, bila forecast lebih besar dari actual, maka akan terjadi kapasitas menganggur dan surplus persediaan. Dan bila forecast lebih kecil dari actual, maka dapat terjadi stock out atau opportunity loss. Yang kedua, stability versus responsiveness. Artinya, forecast harus mampu mengcover kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan, baik yang disebabkan oleh long-term growth trend maupun seasonal influences. Yang ketiga, objectivity. Kadang-kadang, kondisi yang diramalkan tidak dapat atau tidak ada kaitannya dengan data historis yang digunakan dalam forecasting. Bila demikian, maka yang pertama dapat tetap diolah secara objektif apa adanya, dan yang kedua, baru kemudian hasil forecasting pada pengelolaan data secara objektif disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan terakhir situasi dan kondisi. Yang keempat, timing. Agar sistem forecasting dapat efektif, maka forecast harus tersedia tepat waktu. Yang terakhir, benefit to cost ratio. Merupakan perbandingan antara manfaat yang berupa perbaikan kualitas keputusan sehubungan dengan adanya sistem proyeksi yang diukur dengan cost saving dan biaya untuk membangun dan memelihara sistem proyeksi. Rasio yang dapat dijadikan sebagai kriteria tunggal bagi perlu tidaknya sistem forecasting dalam perusahaan. Metode proyeksi. Berikut beberapa metode proyeksi yang dapat digunakan untuk kepentingan proyeksi penjualan. Yang pertama adalah metode proyeksi kuantitatif. Metode proyeksi kuantitatif digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah pendapat salesman. Salesman ini diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah masing-masing. Selanjutnya ada pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi pada kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Ini juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga ada pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di bidang perusahaannya. Yang terakhir ada survei konsumen. Jika pendapat dari ketiga bagian di atas sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. Yang kedua ada metode kuantitatif atau statistik method.
Proyeksi menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam pembuatan proyeksi. Berikut ini beberapa metode proyeksi dengan menggunakan pendekatan statis. Di antaranya tren bebas, yang kedua tren setengah rata-rata, yang terakhir ada tren matematis yang terdiri di antaranya metode Moment, metode least square, dan metode regresi. Model kuantitatif atau statistik dalam realita penggunaannya secara keseluruhan masih kurang dapat dipercaya hasilnya, sebab banyak hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perkembangan politik, struktur masyarakat, dan perubahan secara konsumen. Model ketiga ada model khusus. Model ini adalah cara untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk lain, dan analisis penggunaan akhir. Pemilihan metode yang dipakai untuk pembuatan forecast penjualan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, sifat produk. Kedua, metode distribusi berupa langsung atau tak langsung. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing. Yang keempat, tingkat persaingan. Kelima, ada data historis yang tersedia. 6, akurasi metode. 7, SDM yang dimiliki untuk melakukan forecasting. Yang 8, horizon waktu perencanaan. 9, waktu yang tersedia. Dan yang terakhir, ketersediaan dana. Analisis tren. Menurut Narafin, tren merupakan gerakan lamban yang berjangka panjang dan cenderung menuju ke suatu arah, menarik, dan menurun. Sedangkan menurut Mariyati menyatakan tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah, disebut tren positif, atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika tren rata perubahannya berkurang, disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Analisis tren merupakan analisis runtut waktu atau data berkala sebagai variabel bebas atau X. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linear dan tren bukan garis lurus. Kegunaan analisis tren. Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren, peramalan atau forecasting, anggaran pendapatan atau jualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu pertama, pedoman kerja, kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja, 3, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Analisis tren garis lurus. Tren atau tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah menaik atau menurun dalam suatu data runtut waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas atau X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas atau X dapat menggunakan tahunan, semesteran, triwulanan, kuartalan, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen. Yang pertama, metode kuadrat terkecil, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Rumus metode kuadrat terkecil atau least square. Y sama dengan A plus BX, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi
sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y per N dikurangi B sigma X per N, yang dimana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien arah regresi, dan N banyaknya data. Yang kedua, metode momen. Menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan tren metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Yang keempat, jumlah data tahunan lalu, baik tahun ganjil maupun genap, tetap diurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada kolom X. Metode momen atau momen produk. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan NA plus B sigma X, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, yang dimana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien arah regresi, dan N sama dengan banyaknya data. Analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus yang umumnya digunakan adalah tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Yang akan dipelajari di sini hanya tren parabola kuadrat. Tren parabola kuadrat yaitu tren yang nilai variabel terikat, naik atau turun bukan garis lurus atau terjadi parabola atau melengkung. Rumus tren parabola kuadrat yang dibahas di sini adalah untuk jualan produk bukan untuk permintaan turunan. Dikatakan jualan produk bukan turunan permintaan bila produk yang dijual tidak dipengaruhi oleh jualan produk lainnya yang memerlukan bahan baku dari produk tersebut. Contoh, produk susu tidak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat roti. Maka produk susu adalah produk bukan permintaan turunan. Jika produk susu digunakan sebagai bahan baku biskuit susu, maka produk susu adalah produk permintaan turunan. Y sama dengan A plus BX ditambah C X kuadrat. Sigma Y sama dengan NA plus C sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat ditambah C sigma X pangkat 4. Sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat. Syarat sigma X sama dengan 0. Selanjutnya, metode lain analisis tren. Ada beberapa metode lain untuk perhitungan dari analisis menggunakan tren, yaitu yang pertama metode garis tren secara bebas atau freehand method. Menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja, dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya. Kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif. Untuk data yang sama, kecenderungan garis bisa berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda. Sehingga metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah memperoleh tren garis lurus dengan metode semi rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok yang sama. Apabila data ganjil, maka data yang berada di tengah diasumsikan menjadi dua atau diduplikasikan dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan.
Yang kedua, hitung rata-rata kelompok pertama atau X1 dan rata-rata kelompok kedua atau X2. Letakkan X1 pada tahun pertengahan dan kelompok yang pertama dan X2 pada pertengahan tahun kelompok kedua. Yang ketiga, hitung selisih dari kedua rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata jika dari kelompok kedua dengan rata-rata dari kelompok pertama. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X1. Jika hasilnya positif, berarti trennya naik, jika negatif, trennya menurun. Rumus perhitungannya, Y sama dengan nilai tren periode tertentu, A sama dengan nilai rata kelompok 1. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X1, B sama dengan N. N sama dengan jumlah periode antara sigma X kuadrat atau kelompok data 2 dan sigma X1 atau kelompok data 1. Yang selanjutnya analisis regresi. Definisi analisis regresi. Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan, supaya tidak ada salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel independen dimanipulasi atau diubah-ubah atau dinaik turunkan. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Selanjutnya, persamaan garis regresi. Persamaan garis regresi adalah model hubungan antara variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung dengan variabel bebasnya. Sedangkan yang dimaksud garis regresi adalah suatu garis yang ditarik di antara titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan besar variabel yang lain, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui macam korelasinya. Apabila dua variabel X dan Y yang mempunyai hubungan atau korelasi, maka perubahan nilai variabel diartikan sebagai variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Hubungan antar variabel tersebut biasanya dinyatakan dalam suatu model matematis. Misal Y sama dengan Fx, di mana Y adalah variabel bergantung atau variabel atau bisa juga dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi indikator dan X adalah variabel bebas. Atau biasa juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi predikator. Sebagai ilustrasi, misalkan Y sama dengan 12 plus 0,2X, model tersebut dapat diartikan bahwa nilai Y akan bertambah besar, 0,2. Unit satuan untuk setiap X berubah sebesar 1 unit satuan. Misal untuk X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 12, dan jika X sama dengan 5, maka nilai Y berubah menjadi Y sama dengan 12 plus 0,2. Dalam kurung 5 sama dengan 14,5 dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dilihat dari persamaan regresi dapat diambil dua bagian analisis regresi. Apabila yang dilibatkan hanya dua variabel X dan Y, maka analisis hubungan tersebut dinamakan regresi sederhana. Sedangkan bila melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya X1, X2, dan Y, maka analisis hubungan tersebut dinamakan regresi ganda. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Model regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara satu variabel prediktor X dan satu variabel respon Y, yang biasanya digambarkan dalam suatu garis lurus persamaan regresi linear sederhana. Y tau Pi sama dengan A plus BX. Koefisien-koefisien regresi dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat.
B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N kali sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat. Keterangan Y sama dengan dibaca Y topi, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel tak bebas, X variabel independen atau variabel bebas atau variabel prediktor. Yang kedua, analisis regresi berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen. Bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Rumus dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus sampai dengan Bn Xn. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, nilai yang diprediksikan, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, B koefisien regresi, atau nilai peningkatan atau penurunan. Demikian merupakan pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai proyeksi penjualan. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.